Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD. Ya, kalau kita perhatikan EURUSD hari ini mengalami kenaikan. Ya, minggu ini mengalami kenaikan dan untuk minggu depan, ya atau lebih tepatnya itu tanggal 29. Kalau kita perhatikan ini kan ada pin candle ya. Kalau pin candle itu menandakan bahwa adanya rejection di area supply, demand yang di sini. Ini area demand nih. Nah, kalau kita perhatikan candle hariannya itu, candle weekly-nya itu berhenti atau terreject di area support weekly-nya. Nih, kita buka dulu ya. Nih, area 11.715 ya. Area 11.715 ini merupakan area weekly resistnya dia atau resisten mingguannya dia, dan area ini cenderung untuk naik ke atas untuk si EURUSD ini. Oke, kita perhatikan dulu ya time frame daily-nya. Ya, pada time frame daily kan kalau kita perhatikan di sini itu dia sedang dalam masa downtrend ya. Ini ada trend line, ini yang kuning, ini trend line namanya. Nah, pada yang ini pada tanggal 26 sama 25 itu dia udah sideways. Jadi kan polanya kalau kita perhatiin ya, turun, sideways, turun lagi, sideways lagi, turun lagi, sideways lagi, turun lagi, sideways. Nah, di sini dia nggak sideways nih, dia nggak turun, melainkan dia naik ke atas. Nah, kalau udah begini ya, kalau udah begini itu polanya udah rusak. Yang dimana kita perhatiin ya, dimana kita perhatiin ini kalau misalkan ini dia buat base ya, ini dia buat base, lalu ini dia buat base juga, nah ini dia buat base. Nah, setelah dia turun kan selesai dia buat base lagi dong, selesai dia buat base di sini. Nah, tapi ketika dia buat base ya, harga itu langsung naik kembali ke atas. Nah, ini namanya adalah pola rejection ke bawah, dan kemungkinan besar harga itu akan reversal ya, akan reversal. Dan ketika dia bisa breakout dari area 13.188, karena kan saya juga udah bilangnya di grup ya, kalau misalkan EURUSD ya, saya akan tetap fokus buy karena ini adalah swing trade saya, dan dengan demand area terendahnya itu ada pada level harga nih 11.914 sama dengan 11.976. Dan untuk demand area yang benar-benar rendah ini ada di harga 10.783 sama dengan 10.967. Nah, jadi ini tuh struktur harganya si EURUSD ya. Dia ada drop, base drop ya. Di sini base drop terus mainnya. Dan di sini juga ada sama sebenarnya main drop, base drop juga. Hanya saja drop ini atau base drop base-nya ini kurang sempurna di sini ya. Polanya juga udah mulai rusak kalau kita perhatiin, makin turun. Nah, di saat yang ini di tanggal 25 November, nah itu polanya udah rusak di sini. Dia naik ke atas dan harga itu memakan satu candle ini merah. Yang artinya harga itu sudah reversal kembali untuk kembali ke atas. Kalau untuk ke atasnya itu kemungkinan besar ya, kalau yang saya perhatiin itu paling atasnya 15.300. Lalu nanti katanya ada di sini nih. Nah, di area ini ada area retracement juga ya, atau demand areanya. Demand area ini berkisar pada harga 16.803 sampai dengan 17.514. Jadi ini adalah demand areanya yang baru di sini. Lalu kalau untuk yang ini ya, demand area saat ini terdekat sama dia itu ada pada level harga 13.609
sampai dengan 13.794. Lalu untuk yang paling rendahnya lagi, jika dia masih menembus ke bawah, ya, ketika dia masih menembus ke bawah, maka kita bisa set buy area di 10.783 sampai 10.967. Jadi sebenarnya kalau untuk EURUSD ini, kalau kita perhatikan sedang downtrend, hanya saja sedang ada reversal di beberapa candle. Nah, oke, kita perhatikan kembali di 4H-nya. Jadi saya waktu itu pernah update ya di Telegram Jurnal Trading ID. Kalau misalkan waktu itu harga itu sedang sideways di area kotak ini. Nah, saya update tuh waktu itu ada 2 panah ya. Jadi ketika misalkan di sini terjadi rejection, maka harga itu akan turun lagi ke 11.914 sampai 11.976. Nah, ketika harga naik atau menembus area supply ini, maka dia bisa ke 12.471, dan ternyata harga itu berhasil menembus dengan satu momentum candle. Ya, harga itu berhasil menembus dengan satu momentum candle. Lalu dilanjutkanlah kenaikannya hingga ke atas ini di area 13.188. Nah, kalau kita perhatikan kembali, untuk next target dia itu ada di sini. Kalau dia nembus di 13.188 ya. Karena time frame-nya juga masih cukup kuat untuk naik di sini ya. Kalau saya perhatikan paling dia hanya akan ada retracement bentar ya pada level harga atau koreksi ya. Jadi retracement itu ada koreksi sebelum dia melakukan reversal. Nah, di sini nih. Coba kita lihat di grafik line chart-nya. Nah, kalau kita perhatikan area koreksi dia itu ada pada level ini 12.647 sampai 12.786. Oke, kita kasih ini dulu. Ini saya menggunakan 4H supaya pergerakannya itu lebih terlihat ya untuk pasar market ini. Karena saya juga berusaha untuk membuat mapping yang bisa digunakan di segala time frame. Oke, nah di sini juga ada area demand ya pada level harga 12.647 sampai 12.786. Lalu kita cek lagi, di sini kita pakai selain kita menggunakan demand and support ya. Jadi kemungkinan besar harga itu akan turun ke sini, kemudian naik ke atas. Jadi harga itu kemungkinan dia akan turun ke area retracement-nya, baru dia naik ke atas. Ke atasnya itu ada pada level harga 13.609 sampai 13.794. Lalu kalau kita perhatikan lagi di sini di candle ini ya, ini kan 4 jam. Nah, di candle yang ini yang 1 hari ya, ini kan nggak kena di base ini. Nah, sebenarnya saya ambil dari candle harian. Dari candle harian ini yang menjadi patokan saya untuk melakukan entry. Ini candle hariannya kita ambil dari sini. Ya, kalau kita perhatikan nih, di area candle ini itu ada rejection juga dan membuat base baru di sini. Ya, di sini ada base baru kalau kita perhatikan. Ya, lalu ini ada support weekly-nya atau weekly support-nya. Jadi base ini ketika ditembus pun ternyata dia buat base lagi di bawah sini menggunakan time frame yang rendah, yaitu time frame 1 jam. Nah, di sini ya kita lihat nih pergerakan harga. Saya sudah lihat ketika dia sedang melakukan retest, ini kan turun, retest, turun lagi. Nah, saya perhatikan di sini, kok ini setelah retest dia sideways. Setelah itu dia tembus. Terus di sini ada rejection ya, candle merah nih. Ya, candle merah ini ada satu. Kita perhatikan ini ada sumbu nih candle yang ini. Ya, yang ini. Nah, di sini dia dicek lagi bawah. Terus dia ke atas. Tutupnya. Nah, berarti
kita bisa entry sell buy dengan stop loss kita itu bisa kita taruh di bawah candle rejection ini, atau kita bisa taruh di bawah base ini. Karena ini EURUSD, jadi saya taruh waktu itu di bawah stop loss ini ya, atau di bawah demand area ini, dan saya biarin dia open sampai target saya di sini di garis kuning, yaitu pada level harga 12.231 sama dengan 12.471. Nah, kalau kita perhatikan di candle, bukan sih, di line chart ini, kalau kita perhatikan di line chart sini, dia membentuk pola W atau reversal. Jadi pola W ini yang kita manfaatkan entry pada saat dia melakukan breakout. Nah, di sini dia breakout nih, ya kan, dia breakout nih. Ini satu momentum candle breakout, lalu ada dia turun ke bawah untuk melakukan rejection, tapi sini nggak jadi turun, ini ada rejection. Setelah itu dia lanjut naik ke atas. Nah, ini yang dimaksud dengan titik entry yang tepat. Jadi di next candle selanjutnya atau di jam selanjutnya, kita udah bisa entry dengan stop loss kita itu. Kalau kita entry pola Y ini, kita bisa stop loss kita di pertengahan pola Y ini ya, di pertengahan pola Y ini nih, atau kita bisa taruh di akhir Y ini. Jadi untuk stop lossnya dengan target kita di area 12.031 ya, sama 12.471, dan bahkan dia menembusnya lalu mencoba untuk naik lagi ke atas, yaitu di 13.188. Jadi kalau misalkan Senin besok si EURUSD ini masih cenderung terkoreksi ke bawah, kemungkinan besar dia akan turun dulu ke area 12.647 sampai 12.786 ya. Baru nanti dia akan coba untuk naik lagi ke atas yang melakukan retest di area 13.188, atau dia bisa turun juga ke area ini. Kalau kita perhatikan ada sideway ya. Nah, ini bisa saja turun ke area sini pada level harga 12.904 sama dengan 12.952. Oke, jadi ini kalau misalkan besoknya turun lagi, kemungkinan besar akan turun ke area sini. Oke, jadi segitu dulu penjelasan saya untuk EURUSD ini. Oh ya, kalau dia naik dia bisa ke 13.609 sampai 13.794 ya. Jadi kalau mau entry buy atau sell, pastikan kalian ada mulai rejection dulu di area 13.188. Kalau kalian mau entry buy ya, kalian bisa tunggu di sini ya pada level harga 12.904 sama dengan 12.952. Lalu untuk entry buy lagi ditunggu di sini. Kalau misalkan ini kena stop loss ya, di luar kotak ya taruh stop lossnya. Ya, di sini kita tunggu lagi nih untuk area buy si EURUSD di harga 12.647 sampai 12.786. Oke, jadi sekian dulu untuk video penjelasan dari si EURUSD ini. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang jelas dalam penjelasan saya, silahkan kalian beri masukan dan juga beri saran bagaimana cara memperbaikinya. Dan jika kalian mau berdiskusi dengan saya atau dengan teman-teman Juna Trading ID lainnya, kalian bisa langsung join aja di grup Juna Trading ID, dan di situ ada grup diskusi dan juga ada channel Telegram. Kalian bisa join ke channel Telegramnya juga, dan kalian juga bisa join ke grup diskusi di Juna Trading ID. Untuk link joinnya itu ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.